Oke, untuk hari ini saya akan menjawab wawancara dari salah satu kelompok mahasiswa. Ya, ini sebenarnya sudah saya disposisikan kepada teman saya atau staf saya, namun karena pertanyaan ini ada beberapa yang tidak bisa dijawab, terus diarahkan kembalikan lagi kepada saya. Saya tidak apa-apa, ya saling mengisi. Terus memang pekerjaan di kami sedang banyak ya, jadi bagi-bagi tugas seperti itu ceritanya. Ya. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Hal apa saja yang menurut Bapak menjadi faktor atau kunci dalam pengelolaan layanan pelanggan? Ya, pelanggan yang good. Menjadi faktor kunci dalam pengelolaan layanan yang kami adalah kerjasama. Ya, kerjasama. Terus yang kedua, arsip yang kami itu otentik, lengkap. Ya, jadi kalau misalnya itu lengkap dan otentik, itu nanti pelanggan kami adalah pimpinan sivitas yang ada di UNES. Plus kalau itu kerjasama adalah pelanggan kami adalah yang dari luar. Luar itu seperti IAIN ataupun dari perguruan tinggi ataupun perguruan tinggi yang ada di luar Jawa. Karena mereka menjalankan kerjasama kepada kami. Bagaimana Bapak memastikan bahwa tim Bapak memberikan pengalaman pelanggan yang positif? Maksudnya tim Bapak memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Ya, kami pasti memiliki SOP, ya, prosedur operasional, standar operasional prosedur, atau kita memiliki kinerja standar kinerja yang dimiliki UPT Kasipan dalam bekerja. Sehingga kalau misalnya ada pelanggan kami datang, insya Allah positif, itu aja. Ya. Dan sampai saat ini orang mau meminjam arsip selalu menemukan. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana Bapak mengukur kepuasan pelanggan dan bagaimana Bapak merespon hasil tersebut? Ya, kita membuat angket. Ya. Ada angket setiap tahun kita kirim kepada unit atau staf yang ada di UNES mengenai survei kepuasan pelanggan. Apa yang Bapak lakukan jika mendekati situasi ketika pelanggan meminta sesuatu yang di luar kebijakan perusahaan? Apa yang Bapak lakukan jika mendekati situasi ketika meminta sesuatu yang di luar kebijakan perusahaan? Dia menolak. Ya. Jangankan kalau misalnya ada wartawan meminta data dari kami, jika tidak ada yang jika wartawan tersebut tidak memberikan surat tugas ataupun memberikan surat rekomendasi yang dari pimpinan saya yaitu Rektor UNES, maka otomatis kita tolak. Jadi di luar kebijakan saya ya otomatis tolak gitu. Karena di atas kita ada UNES itu aja. Di luar UNES maka kebijakannya ya harus dikembalikan lagi kepada UNES gitu aja atau ditolak. Jadi seperti itu. Bagaimana cara Bapak motivasi melatih tim untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa yang menunjukkan kepuasan pelanggan? Ya kami kita rutinkan setiap minggu sekali kita selalu evaluasi dan memotivasi. Jadi setelah apa kita melakukan evaluasi terhadap program kerja dan kepuasan yang ada di kita apakah diterima atau tidak. Jadi istilahnya monitoring seminggu sekali. Apa strategi yang pilih untuk menjaga konsistensi layanan pelanggan di berbagai saluran komunikasi? Strategi kami menggunakan Facebook dan YouTube. Silakan bisa dilihat, itu ada Facebook UWT Kasipan dan YouTube UWT Kasipan. Dari sini kita dapat memasarkan kegiatan-kegiatan kami. Dan satunya lagi adalah website UNES arsip itu ada di situ sehingga orang bisa mengenal kami. Bagaimana rencana Bapak untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Ya, kita rencananya adalah ingin memiliki tim kerjasama. Selama ini ke tim kerjasama itu ada direktorat. Dan sedangkan kalau di kami namanya kerjasama, apa namanya istilahnya, nota kerjasama ya. Tapi kalau MOU itu kan universitas. Kalau ini adalah istilahnya teknisnya. Nah, ketika itu teknisnya itu ada beberapa pasal. Pasalnya itu ada 1, 2, 3. Nah, kita kerepotan membuat pasal-pasal itu. Harapannya nanti strateginya ada orang khusus atau saya ada sekretarisnya untuk membangun draft kerjasama tersebut. Sama ini kita membuat draft ya, draftnya apa adanya. Itu yang karena kerjaan kita sudah kerepotan, kita memikirkan yang sifatnya kalimat dan kata itu butuh waktu yang lama dan itu sifatnya hanya di tempat dan kita kerjanya tidak di tempat. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa semua pelanggan diperlakukan dengan adil dan setara? Adil dan setara itu ada aturannya. Jadi istilahnya
untuk adil dan setara ada namanya aturan, misalkan jam kerja jam 7 sampai jam 4. Nah, itu adil dan setara. Ya. Cara memastikannya bagaimana? Ya lihat presensi aja seperti itu. Lihat presensi. Yang kedua lihat kinerjanya. Misalkan dalam 1 bulan harus ada surat 10 atau harus ada pelanggan yang dilayani. Nah, itu nanti kan bisa dicek di situ. Jadi kalau bicara adil sama setara itu menurut saya susah. Karena setiap UPT Siparis yang ada di kami itu berbeda-beda tingkatannya. Misalkan kalau terampil itu maksimal 10. Tapi kalau ada yang ahli itu maksimal 30. Nah, biar adil harusnya 10 semua, malah justru itu tidak adil. Ya, jadi berdasarkan aturan kalimatnya seperti itu. Apakah Bapak pernah melakukan sesuatu tindakan yang besar dalam rangka meningkatkan layanan pelanggan di stasiun pijak? Ya, kita standar saja. Apalagi untuk pelanggan, ya kita lebih cenderung memperbaiki diri sendiri dulu. Jika kita baik, maka akan ada pelanggan yang datang. Ya, bisa dari nasional, ya, alhamdulillah sudah ada. Misalnya buktinya kita sudah pengawasan baik sehingga nilainya baik, sehingga ada pelanggan yang datang ke kita. Bagaimana merespon Bapak ketika melihat perkembangan tren dalam industri layanan pelanggan? Kita lebih cenderung ke menggarap yang elektronik arsip, ya, elektronik arsip kearsipan, di mana kita akan mengembangkan industri layanan kearsipan. Nah, itu aja, dan pelatihan, ya. Jadi kita mengembangkan pelatihan yang ada di UNES ini, ya. Insya Allah tahun 2024 di bulan Maret, gitu ya. Kemudian bagaimana Bapak mengawasi mengenai performa anggota tim dalam konteks layanan pelanggan berlokalitas. Ya, kita membuat namanya mutu, ya SOP mutu mengenai bagaimana peminjaman, layanan peminjaman, bagaimana mutu layanan kerjasama, mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Terus bagaimana layanan mutu dalam menerima, misalkan menerima arsip, ya, baik itu dari luar maupun yang dari dalam, atau menerima staf magang. Nah, itu namanya menjaga performa tim dalam mengawasi pelayanan yang berkualitas. Oke, itu cukup saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.